diamanahi oleh panitia untuk membawakan materi dengan judul Penegakan Diagnosis Pasien Penyakit Infeksi Emerging COVID-19 dan konsekuensinya terhadap jenazah sehubungan dengan tema besar kita siang hari ini, yaitu jenazah milik siapa. Saya ingin memulai mereview secara sederhana apa yang dimaksud dengan penyakit infeksi emerging ya, bahasa Inggris yang disingkat selanjutnya sebagai PIE. Berasal dari kata emerge, yaitu artinya muncul. Sehingga yang dimaksud dengan penyakit infeksi emerging adalah penyakit yang muncul kemudian membawa dampak terhadap masyarakat luas, bisa untuk pertama kalinya, seperti COVID-19. Belum pernah ada sebelumnya dan sekarang ada, muncul tiba-tiba dan kemudian berdampak luas. Atau sudah pernah ada sebelumnya, namun menyebar luas, kembali baik dalam hal jumlah orang yang terinfeksi menjadi banyak, ataupun menyebar ke berbagai daerah wilayah yang sangat luas. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa COVID-19 adalah salah satu dari penyakit infeksi emerging. Banyak dari PIE ini adalah penyakit yang bersifat zoonotik, artinya domainnya berasal dari hewan, kemudian penyakit ini melewati cross border dari hewan ke manusia. Selain COVID-19 yang kita sekarang sedang hadapi, kita bisa mengembalikan ingatan kita ke bertahun-tahun sebelumnya. Ada yang disebut dengan SARS ya, sekitar tahun 2002. Kemudian juga yang sempat heboh ada juga flu burung atau H5N1, kemudian ada juga MERS-CoV. MERS-CoV ini sampai sekarang belum bisa dinyatakan hilang, namun ada satu persatu. Kalau kita bilang MERS-CoV mungkin ingatnya kalau orang pulang dari Timur Tengah, pulang dari haji atau umroh, kemudian gejalanya demam, batuk-batuk, ada sesak nafas, maka harus dicurigai sebagai kemungkinan terinfeksi MERS-CoV. Demikian untuk pengantar, slide. Nah, dokter tentu memiliki kewenangan klinis sesuai dengan keilmuannya yang tidak dapat diganggu-gugat untuk mendiagnosis penyakit, tidak terkecuali COVID-19. Gimana sih ya sebenarnya dokter itu dapat mendiagnosis seseorang sebagai COVID-19? Tentunya pertama dari hal yang sangat mendasar namun wajib, yaitu anamnesis. Anamnesis artinya wawancara, yang ditanyakan adalah baik langsung kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien, yaitu keluhan atau gejalanya, kemudian faktor risiko, riwayat perjalanannya, riwayat kontak dengan pasien yang terduga atau memang sudah sah dia COVID-19, dan riwayat penyakit yang sebelumnya diderita. Faktor risiko contohnya adalah usia, lansia 60 tahun ke atas. Kemudian faktor risiko yang lain adalah memiliki penyakit penyerta penyakit kronis yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi terinfeksi COVID. Apa itu? Sakit gula atau diabetes, darah tinggi atau hipertensi, sakit jantung, gagal ginjal, kanker, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Kemudian faktor risiko yang ketiga yang sedihnya sangat banyak dimiliki oleh hampir mungkin 60% atau 70% lelaki dewasa di Indonesia, bahkan juga sedihnya remaja dan anak-anak, yaitu merokok. Kemudian yang kedua, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan ronsen dada, di mana dari pemeriksaan ronsen dada akan dicari, dokter akan mencari apakah terdapat gambaran pneumonia atau bahasa awamnya infeksi di paru-paru. Kenapa infeksi di paru-paru? Karena virus SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyebabkan penyakit COVID-19, target utamanya, organ tubuh yang menjadi target utamanya adalah paru-paru, dan gejala utamanya juga adalah gejala gangguan pernafasan di paru-paru, meskipun di saluran pernafasan ya, meskipun gejala-gejala dan tanda dan gejala yang lain bisa mengenai seluruh organ tubuh yang berbeda atau organ tubuh yang lain. Keempat, dokter tentunya harus meminta atau memeriksakan laboratorium, darah rutin, urin rutin, kemudian yang menjadi
standar emas, standar baku emas atau gold standar diagnostik adalah swab PCR. Nah, ini yang ngetren dan bukan ngetren ya, sudah menjadi familiar bahwa di kalangan masyarakat kalau sudah dengar COVID, oh iya, udah di swab belum? Bagaimana hasil swabnya? Sudah keluar atau belum? Swabnya kok lama sekali dan lain sebagainya. Ini adalah pemeriksaan laboratorium yang menentukan finalnya apakah memang seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Kemudian yang kelima, tentu dokter berdasarkan pemeriksaan tadi, baik dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ronsen dada, laboratorium, ada kemungkinan dokter akan memerlukan pemeriksaan penunjang lainnya, CT scan dada, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kelainannya diduga ada kelainan di ginjal, mungkin dokter akan meminta USG ginjal, atau ada gangguan neurologis atau persyarafan, maka bukan tidak mungkin dokter akan meminta CT scan kepala, dan lain sebagainya. Sama halnya sebagaimana dokter berproses dalam mendiagnosis penyakit lain. Slide. Maaf, slide. Ya. Nah, timbul pertanyaan, Dok, kalau begitu, kan tadi dokter bilang bahwa laboratorium swab PCR itu adalah gold standard atau standar baku emas. Nah, mungkin muncul di pikiran masyarakat ataupun pasien, kalau begitu apakah seorang dokter untuk menuliskan atau menyimpulkan diagnosis terkait COVID harus menunggu hasil swab? Jawabnya tidak. Oleh karena penegakan diagnosis itu cukup berdasarkan klinis, artinya tanda dan gejala yang tadi, serta pemeriksaan-pemeriksaan lain yang didapatkan. Slide. Nah, kita masuk kepada istilah-istilah yang kadang-kadang di masyarakat luas juga terlebih masyarakat awam masih agak membingungkan. Mungkin juga di kita yang adalah praktisi kesehatan kadang-kadang masih suka kebalik-balik atau masih suka ragu-ragu. Saya akan mencoba mengulasnya, merunutnya agar kita mengerti dan dapat memahami. Yang pertama ada yang disebut PDP, pasien dalam pengawasan. Kedua, ODP, orang dalam pemantauan. Yang ketiga, OTG, orang tanpa gejala. Ada juga istilah kontak erat, dan akhirnya ini yang sahih, yang sah adalah kasus konfirmasi. Slide. Nah, kriteria yang baku di Indonesia masih mengacu kepada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Revisi 04 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bulan Maret 2020. Terus terang ini memang sudah agak bisa dibilang agak terlalu lama kita menunggu update-nya. Kabar terakhir dari Kemenkes sedang dalam proses finalisasi. Kenapa harus direvisi? Ini sudah sampai 4 kali dan kita sedang menunggu revisi yang 05 yang kelima, oleh karena virus SARS-CoV-2 yang mengakibatkan COVID-19 ini adalah virus yang benar-benar baru ya. Jadi seluruh dunia termasuk Indonesia juga masih terus belajar, meneliti, memantau dan menyesuaikan kebijakannya, baik kebijakan secara umum maupun kebijakan kesehatan tentang terapi terhadap apa perkembangan yang terbaru. Kita masuk kepada PDP. PDP itu ada 3 nih pengertiannya, bisa kita baca, tapi kuncinya adalah PDP itu sudah punya tanda dan gejala. Artinya bisa dia punya ISPA, infeksi saluran pernafasan akut dengan demam, kemudian atau ada riwayat demam, serta harus ada nih salah satu gejala atau tanda. Mohon izin untuk yang bukan praktisi kesehatan, saya ingin menyampaikan perbedaan. Kalau gejala artinya adalah yang dirasakan oleh pasien, begitu. Misalnya saya sebagai pasien mengeluhkan batuk. Nah, kalau tanda adalah yang dicari oleh seorang dokter dari pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang. Kembali ke contoh tadi, kalau saya batuk, maka dokter saya yang memeriksa saya akan memeriksa dengan pemeriksaan fisik di dada dan didapatin suara pernafasan yang tidak normal, yang menandakan adanya infeksi di paru-paru. Itu adalah tanda. Jadi gejala itu bersifat subjektif dari pasien, tanda bersifat objektif ya yang didapatin oleh dokter.
Jadi harus ada batuk salah satunya, atau sesak nafas, atau sakit tenggorokan, atau pilek, atau pneumonia ringan hingga berat. Tadi sudah saya sampaikan pneumonia artinya infeksi paru. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, karena infeksi paru bukan hanya disebabkan oleh COVID-19. Kemudian ada juga kriteria waktunya, 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan, ya, atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Ya, saat ini Kota Medan khususnya, ya, Sumatera Utara, ya, juga secara lebih luas itu sudah terjadi transmisi lokal. Medan, ya, Medan kita khususnya Medan. Kemudian orang dengan demam lebih besar atau sama dengan 38 derajat atau riwayat demam. Nah, sama ya, dan ini memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, ya. Nanti kita lihat lebih lanjut apa yang dimaksud dengan riwayat kontak. Misalnya seorang suami terkonfirmasi sakit COVID-19. Beliau sehari-hari di rumah tinggal dengan istrinya. Maka istrinya termasuk yang nomor 2 jika istrinya kemudian menjadi demam, ya. Kemudian orang dengan ISPA yang berat atau pneumonia yang berat, ini tingkat keparahan itu adalah merupakan kewenangan judgement, ya, pertimbangan dari penilaian dari dokter yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Ini adalah disebut dengan PDP. Jadi sekali lagi saya mohon mengingatkan, kita mengajak kembali saya kepada para dokter dan juga tenaga kesehatan bahwa kembali yang menjadi dasar diagnosis klinis adalah itu tadi, mulai dari anamnesis sampai pemeriksaan. Jadi bukan rapid test. Rapid test adalah screening. Tidak serta-merta orang yang rapid testnya reaktif, kita tegakkan sebagai PDP. Slide. Ini adalah ODP, turun sedikit, ya, orang dalam pemantauan. Ya, apa bedanya? Jadi secara umum dia ODP ini tidak memiliki tanda dan gejala pneumonia, ya. Jadi boleh jadi ada demam, ya, boleh jadi ada pilek, sakit tenggorokan, batuk, tetapi tidak ada tanda-tanda pneumonia. Slide. OTG, orang tanpa gejala. Apa pula itu? Nah, seseorang yang tidak bergejala, artinya tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada apalagi sesak nafas, sakit tenggorokan. Belakangan WHO juga sudah memperbaharui gejala-gejala, termasuk diantaranya adalah diare, ya, salah satunya, anosmia juga termasuk. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, ini saya merahkan. OTG, istilah lainnya sebelumnya adalah disebut dengan kontak erat. Nah, yang kontak erat itu yang gimana sih? Apakah semua? Nah, ini ada definisi per jarak, ya. Dia melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan ataupun juga berkunjung, radiusnya nih 1 meter. Makanya kita diminta jaga jarak minimal 1 meter lebih, ya. Dengan kasus dalam pengawasan, ya. Jadi punya kontak dengan kasus PDP atau kasus konfirmasi, ini dia rentangnya kapan? Kalau udah sebulan yang lalu kontaknya atau 2 bulan yang lalu, masih masuk nggak? Enggak. Nah, ini dia rentangnya. H-2 sampai dengan H+14 setelah kasus PDP ataupun kasus konfirmasi mulai timbul gejala. Slide. Yang termasuk kontak erat ini dibagi oleh berdasarkan 3 petugas kesehatan yang menghandle, ya, yang menangani, termasuk yang meriksa, merawat, ngobatin, ngantar, membersihkan ruangan. Tapi yang mana? Apakah semua dokter dan nakes? Tidak, yaitu yang tanpa menggunakan APD atau alat pelindung diri sesuai standar, ya. Yang B tadi yang sudah saya sampaikan, berada dalam ruangan yang sama. Jangan lupa bukan hanya berada di dalam ruangan, berpergian bersama radius 1 meter itu juga, ya. Dengan segala jenis alat angkut kendaraan, terutama kalau angkutannya adalah angkutan umum. Slide. Slide. Ya. Ini adalah yang puncaknya, kasus yang sahnya. Kasus konfirmasi adalah
Kasus yang dengan hasil pemeriksaan tes positif dinyatakan melalui pemeriksaan PCR, polymerase chain reaction. Saya buat catatan Bapak Ibu, dokter, abang kakak sekalian, bahwa ini rancu ya, rancu, dan mohon dihindari kerancuan ini meskipun kita masih menunggu pedoman yang terbaru. Kalau ada kasus konfirmasi, artinya laboratoriumnya sudah positif swab PCR, tapi dia tidak punya gejala. Tak ada apapun gejala yang dirasakannya, sehat-sehat saja. Pemeriksaan fisik dan lain sebagainya juga bagus, all clear semua. Artinya dia asimptomatik atau tidak memiliki gejala, itu klasifikasinya bukan termasuk OTG, tapi tetap masuk kasus konfirmasi yang asimptomatik. Slide. Nah, ini kita melihat definisi kasus berdasarkan WHO, ada beberapa persamaan dan ada juga beberapa perbedaan. WHO membagi 4 ya. Suspect case ya, terduga ya, probable case, mungkin artinya confirmed case, ini sama, kasus terkonfirmasi, ya, kemudian yang keempat adalah contact. Slide. Nah, kalau yang suspect case ini lebih kurang sama dengan apa yang kita sebut dengan PDP. Ini kriterianya ada A, ada B, ada C. Slide. Kalau yang probable atau yang mungkin adalah kasus suspek yang dimana dalam suatu kondisi testing atau tesnya itu tidak dapat ditentukan. Kenapa tidak dapat ditentukan? Ya, ini adalah kadang-kadang hasil pemeriksaan laboratorium itu bisa tidak inkonklusif istilahnya, nanggung, dibilang positif ya kok enggak juga, dibilang negatif ya enggak juga. Itu dikelompokkan sebagai kasus probable. Atau kasus suspek atau PDP di mana di suatu daerah pemeriksaan swab PCR tidak bisa dilakukan oleh karena alasan apapun. Misalnya, swabnya nggak bisa dilakukan oleh karena VTM atau tempat media penyimpan virusnya itu tidak ada, habis, sedang menunggu kiriman dari Jakarta misalnya. Atau laboratoriumnya tidak ada di kota kami dan pada saat ini tidak memungkinkan untuk dikirim. Apapun alasannya, maka itu masuk probable. Kalau confirm sama kasus yang sudah sah positif hasil swab PCR-nya, sementara yang kontak juga lebih kurang sama. Ya, ada lebih detail di WHO disampaikan kalau kontak itu jaraknya tetap 1 meter, tapi mereka tetap membuat waktu ya lebih dari 15 menit ya. Kembali saya mengingatkan bahwa cara penularan dari SARS-CoV-2, COVID-19 itu yang pertama adalah melalui droplet atau percikan, ya bisa ludah, batuk, bersin pada saat bernafas ya. Yang kedua adalah melalui kontak langsung dengan penderita, dan yang ketiga adalah melalui sentuhan, kita bersentuhan kontak dengan permukaan benda-benda, misalnya meja, kemudian gagang pintu, atau dan lain-lain yang mengandung virus COVID-19. Slide. Apa konsekuensi dari statusnya ini? Saya mengkhususkan dulu membahas kepada PDP, karena PDP ini yang kalau pasien dirawat di rumah sakit, menunggu hasil swab, itu pada umumnya adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Kalau pasiennya masih hidup, wajib saya merahin ini. Dokter, Bapak, dan Ibu harus mendapatkan tata laksana ataupun terapi sebagaimana COVID-19. Artinya tidak berbeda antara terapi atau pengobatan pasien PDP dengan pasien yang sudah sahih COVID. Sama dia proseduralnya. Bagaimana kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasien tersebut tidak selamat, meninggal dunia, maka saya merahin lagi dok, Bapak Ibu, bahwa harus mendapatkan pelayanan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol COVID. Lanjutannya, ini lupa nih merahinnya ya, sama. Harus dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19. Kenapa kok ada harus-harusnya?
Bisakah kita menolak? Nggak boleh, oleh karena ini adalah wabah penyakit menular. Mungkin nanti Dokter Beni yang lebih mengulas kenapa tidak boleh menolak ya. Oleh karena keselamatan orang lain berada di atas pilihan kita. Ya, jadi yang saya sebut dengan konsekuensi ini saya merahkan juga, tidak ada hubungan, tidak ada persyaratan bahwa harus keluar dulu hasil swab-nya. Ini mohon menjadi perhatian kita bersama, terutama masyarakat luas, untuk dapat mengerti dan kepada kita praktisi kesehatan agar dapat benar dan lebih sabar mengedukasi masyarakat bahwa baik pada saat masih hidup, apalagi sudah saat meninggal dunia, semuanya juga harus protokol COVID. Jadi kita harapkan tidak ada lagi alasan atau orang yang mendebat bahwa lah kan hasil swabnya belum keluar dokter, itu belum pasti COVID. Itu tidak sedemikian. Kenapa seperti itu? Oleh karena perlindungan tertinggi harus diberikan oleh dokter, tenaga kesehatan, dan dijamin oleh pemerintah bahwa dengan belum adanya kepastian, maka kita menganggap seseorang itu terinfeksi COVID. Sehingga resiko menjadi lebih kecil. Sebagai contoh, analoginya adalah orang serangan jantung. Dokter jantung, kalau beliau, para dokter jantung, mendiagnosis seseorang dengan tanda dan gejala serangan jantung, maka sampai dibuktikan bukan serangan jantung, tata laksana terapinya harus serangan jantung. Kenapa? Oleh karena itu nyawa. Jadi, analogi atau persamaannya dalam penyakit infeksi, COVID adalah serangan jantung gitu. Jadi harus dianggap COVID meskipun belum keluar hasil swab PCR-nya, dan sekali lagi keputusan diagnosis klinis itu adalah di tangan dokter berdasarkan keilmuan dan wewenang yang dimilikinya. Slide. Ini kriteria jenazah. Karena saya tadi menyampaikan bahwa dari kriteria-kriteria diagnosis tadi kita hubungkan dengan jenazah sesuai dengan topik, yang mana yang harus mendapatkan protokol COVID-19. Kita lihat definisinya, ini berdasarkan pedoman pemulasaran dan penguburan jenazah akibat COVID-19 di masyarakat yang terbit Mei 2020. Jenazah adalah pasien dengan diagnosis COVID-19, checklist. Dengan diagnosis COVID-19 berarti masuk nomor 1 kasus konfirmasi, atau katanya pasien dalam pengawasan dalam kurung PDP, checklist nomor 2, ataupun probable. Probable ini adalah yang kriteria WHO tadi, kriteria WHO nomor urut 2. Yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan COVID-19. Nah loh, kan ya, yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Atau jenazah lain yang dicurigai sebagai suspek, ya, masuk ke nomor 4, atau jenazah terkonfirmasi udah pasti. Kok ada ODP di sini? Iya, ini lebih didetailkan lagi di poin C, jenazah dari luar rumah sakit juga bisa masuk. Misalnya pasien diisolasi mandiri di rumah, ya, yang memiliki riwayat yang termasuk ke dalam ODP, ya. Jadi masuk ke nomor 3. Sehingga kesimpulannya 4 kriteria ini, kasus konfirmasi, PDP, ODP, dan jenazah lain yang dicurigai harus ditata laksana ketika pemulasaran jenazah sampai dengan pemakaman jenazahnya dengan protokol COVID. Slide. PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pemulasaran dan penguburan jenazah. Untuk apa harus dibuat seperti itu? Untuk apa kita harus pahami? Untuk apa kita harus sosialisasikan? Dan untuk apa yang terpenting di atas segalanya, Bapak Ibu? Untuk apa kita harus patuh? Tujuannya hanya 2. Pertama, mencegah terjadinya transmisi atau penularan penyakit dari jenazah ke petugas pemulasaran dan juga petugas pemakaman, dan secara luas mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke individu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Jenazah yang sudah meninggal harus ditata laksana, mendapatkan haknya sampai ia meninggal, namun yang jauh lebih tidak boleh diabaikan adalah hak kesehatan orang yang masih hidup untuk tidak boleh tertular. Slide. Nah, ada nggak sih ya resiko penularan dari jenazah? Jawabnya ada.
Ya, penularannya melalui droplet atau percikan. Kapan bisa nularnya? Itu kalau droplet atau percikan itu keluar dari lubang-lubang tubuh ketika jenazah dipindahkan. Sehingga penting untuk menutup semua lubang tubuh. Sesudah ditutup pun tidak menutup kemungkinan bahwa masih tetap bisa keluar dan mengalir. Area beresiko ini yang saya tulis ya di semua tempat ini. Nah, poin yang paling penting yang terakhir ini, yang sering menjadi perdebatan permasalahan di lapangan oleh karena kekurangpahaman ataupun ignorance. Jenazah tidak boleh lebih dari 4 jam. Sekali lagi saya ulangin, jenazah tidak boleh lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaran jenazah. Ya, Bapak Ibu, artinya dalam waktu maksimal 4 jam setelah pasien dinyatakan meninggal oleh dokter, maka jenazah sudah harus dimakamkan. Slide. Kok gitu, Dok? Kan jadinya semuanya harus cepat. Misal keluarga bilang, kami belum puas ngelihat almarhum atau almarhumah. Iya, jawabnya ini. Ilmu dan penelitian menyatakan bahwa di atas 4 jam akan mulai terjadi kerusakan sel, sehingga virus yang tadinya di dalam sel menjadi keluar, ya, meluber-luber ke ekstrasel bersama cairan tubuh jenazah. Inilah yang akan berbahaya menularkan. Kita semua tentu tidak mau sesudah pada saat momen dirundung duka cita, kita berfokus kepada almarhum atau almarhumah, persiapannya. Kemudian beberapa hari kemudian kita harus menerima berita bahwa anggota keluarga yang dicintai oleh almarhum harus juga tertular. Tentu secara logika akal sehat tidak ada orang yang menginginkan hal tersebut. Umumnya virus masih dapat hidup di beberapa saat di benda mati ya, beberapa saat, meskipun kita tahu bahwa virus berbeda dengan bakteri, dia memerlukan inang ya, inang. Jadi dia numpang sama kita. Tapi itu penelitian menyatakan virus-virus yang lain lebih kurang 9 jam di tubuh jenazah. Sehingga ini sebagai orang yang berpendidikan, kita harus dapat memahamkan baik kepada diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat bahwa hasil-hasil penelitian ini tidak boleh diabaikan untuk keselamatan kita. Slide. Nah, berikut adalah kesimpulan. Yang pertama, penegakan diagnosis pasien COVID-19 adalah kewenangan klinis dokter sesuai keilmuannya. Dengan demikian tidak dapat diganggu-gugat oleh karena kita harus memberikan penghormatan dan kemerdekaan atas profesi sebagaimana profesi lain, profesi apapun, dan sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 Kemenkes RI yang berlaku. Artinya bukan asal-asal gitu ya, selain sebagai keilmuan, skillnya, dokter juga wajib merujuk kepada pedoman yang berlaku. Yang kedua, konsekuensi dari jenazah pasien dengan apakah dia status confirm atau status konfirmasi, PDP, ODP, ataupun kasus yang dicurigai COVID-19 adalah harus mendapatkan pelayanan pemulasaran jenazah sesuai protokol COVID, serta dilanjutkan dengan pemakaman yang juga sesuai dengan protokol COVID. Yang terakhir, pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap orang yang masih hidup merupakan dasar ilmiah. Dan yang selanjutnya menjadi dasar hukum bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sehingga haruslah ditegakkan dan dijalankan protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 sesuai aturan yang berlaku, tanpa boleh dihalang-halangi, tanpa boleh dirintangi, tanpa boleh ditolak atau siapapun, ditolak oleh siapapun. Slide. Demikian paparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Biasa, penjelasan yang sangat terang benderang. Dr. Tuti, pesan dari Prof. Ari, Dekan FKUI, Dr. Tuti harus jadi profesor loh. Jangan dia. Itu pesan dia langsung bersama Dr. Bibin, langsung dia pesan. Adinda Dr. Restuti harus jadi profesor. Kita tunggu. Terima kasih Dr. Tuti. Penjelasan yang sangat ya, kita sangat bersyukur Dr. Tuti bersedia hari ini untuk menjelaskan bagaimana sih sebetulnya
COVID-19 ini. Semoga teman-teman bisa tercerahkan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan, jangan lupa kalau ada pertanyaan dimulai dari pemateri pertama sampai ketiga nanti dibuat di dalam Q&A ya. Selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian materi dari Ibu Mary Susanti, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Psikolog, yang beliau ini adalah sehari-hari adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Bagaimana sih suasana kebatinan masyarakat di dalam menghadapi COVID-19 yang sampai hari ini tidak kunjung selesai. Bahkan disinyalir case semakin bertambah. Untuk itu, Ibu Mary akan menyampaikan stigmatisasi PDP di masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Alam Sahlukito selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi saya yang berjudul tentang stigmatisasi PDP di masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Tadi sebelumnya pemateri Dr. Tuti telah banyak menjelaskan apa sih definisi tentang PDP ini, ya kan? Dan jadi di sini saya akan mengkaji tentang efeknya secara psikologis, ya. Bagaimana sih pelabelan atau stigmatisasi PDP ini yang ada di masyarakat kita sehingga terjadi banyak kesimpang siuran dan perilaku-perilaku yang menyimpang kalau kita lihat ya, karena ketidakpahaman tadi. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi kita akan berangkat dari fenomena yang ada di masyarakat dulu. Nah, slide. Nah, semenjak virus corona ini ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok, Cina pada akhir tahun 2019 itu dan terjadi penyebaran yang begitu meluas ke berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia, sehingga WHO menetapkannya sebagai suatu pandemi. Nah, dari penyebaran virus ini banyak sekali orang yang terinfeksi sehingga menimbulkan banyak kematian, di mana dari hari ke hari terus terjadi penambahan jumlah kasus yang terus meningkat, ya kan? Apalagi untuk beberapa hari terakhir kita di Indonesia ini, kalau kita ikuti up to date datanya, bahwa terjadi rekor terus untuk penambahan kasus ini, tidak kecuali daerah kita di Sumatera Utara ini, khususnya Kota Medan, ya. Slide. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, mungkin pemerintah perpanjangan dari WHO menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, di mana disarankan kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini harus mematuhi beberapa protokol kesehatan yang telah ditetapkan, misalnya untuk alat pelindung diri, physical distancing, dan social distancing. Di masa pandemi ini pun tadi telah dijelaskan juga oleh Dr. Tuti sebelumnya bahwa banyak muncul istilah-istilah baru yang mungkin untuk kita orang awam ini agak bingung ya, apa itu yang dimaksud dengan ODP, OTG, dan PDP. Tetapi mungkin kalau kita di sini setelah penjelasan dari pemateri pertama tadi mungkin sudah sedikit terbuka wawasannya tentang berbagai istilah-istilah yang diberikan pada masa pandemi ini. Nah, khususnya di sini kita akan mengkaji tentang PDP. Slide. Nah, dampak dari COVID ini menyebabkan ke berbagai lini kehidupan, tidak hanya di masalah kesehatan, akan tetapi juga pada bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sehingga muncul berbagai reaksi di masyarakat, baik itu yang positif maupun yang negatif. Ya, mungkin kalau sikap positifnya kita bisa lihat di sini masyarakat akan menjadi lebih antisipatif, ya kan, akan lebih care dalam penerapan pola hidup sehatnya. Dari yang dulu kita mungkin jarang untuk bercuci tangan setiap sebentar, ya kan, sekarang orang sudah memiliki kesadaran bagaimana menjaga tubuhnya tetap bersih agar
tidak mudah terinfeksi, sehingga orang kemana-mana menggunakan masker, membawa hand sanitizer, setiap beberapa menit sekali mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Ini merupakan suatu reaksi yang positif yang muncul di masyarakat guna untuk menerapkan pola hidup sehat. Tetapi tidak hanya reaksi positif yang muncul, ada juga berbagai reaksi-reaksi negatif yang muncul, di mana masyarakat merasa cemas, takut, dan panik. Ya, seperti kita tahu di awal dulu ketika diumumkan kasus tentang corona ini, banyak orang yang panik luar biasa dengan memborong makanan, ya kan, memborong masker, yang kadang-kadang kalau kita lihat itu yang irasional banget ya, di mana harga masker yang jauh melonjak sampai jutaan pun orang tidak peduli, tetap harus membeli, ya kan. Begitu juga dengan hand sanitizer. Nah, ini bentuk-bentuk negatif. Kecemasan yang berlebih inilah yang menyebabkan kecemasan yang berlebih ini merupakan satu bentuk reaksi-reaksi negatif yang ada di masyarakat, yang tentu berdampak pada kesehatan mental di masyarakat. Sehingga dengan segala fenomena yang ada ini perlu penanganan secara komprehensif. Slide. Nah, sesuai dari judul kita, yaitu stigmatisasi, mungkin kita mulai dulu dari definisi stigma itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan stigma? Stigma itu merupakan ciri yang melekat pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Nah, definisi ini merupakan definisi yang dikeluarkan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya kutip dari pada tahun 2014. Nah, pemberian label sosial yang bertujuan untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan buruk. Jadi stigma ini merupakan label sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang dengan adanya persepsi yang negatif atau pandangan buruk. Slide. Nah, stigma ini merupakan suatu fenomena yang kuat sekali terjadi di masyarakat, yang terkait dengan nilai yang ditempatkan dengan beragam pada identitas sosial. Jadi ini terkait dengan nilai-nilai yang dianut di masyarakat, baik itu dalam bentuk strata, sosial ekonomi, ras, agama, ataupun norma-norma yang berlaku. Jadi kalau bisa kita simpulkan di sini, apa sih yang dimaksud dengan stigmatisasi PDP atau pasien dalam pengawasan? Dengan pengawasan itu adalah persangkaan, penghinaan, dan diskriminasi yang ditujukan kepada PDP yang berkaitan dengan penularan penyakitnya. Slide. Nah, karakteristik stigma. Stigma itu sendiri memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah stigma instrumental, yaitu refleksi ketakutan dan keprihatinan atas hal-hal yang berhubungan dengan penyakit menular dan mematikan. Yang kedua adalah stigma simbolis, yaitu untuk mengekspresikan sikap yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Yang ketiga adalah stigma kesopanan, yaitu hukuman sosial terhadap orang yang berhubungan dengan penyakit. Nah, ini bisa ditujukan untuk etnis tertentu, keluarga, atau kerabat-kerabat yang berkaitan dengan para penderita. Slide. Nah, sebelum kita masuk pada ini selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih faktor yang menyebabkan munculnya stigma ini. Nah, stigma ini muncul karena lemahnya sosialisasi, ya, karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, sehingga dengan mudah dia itu memberikan suatu sikap negatif atau judgement, ya, kepada orang lain. Nah, kurangnya penyuluhan atau pemberian informasi yang tidak benar. Nah, kita tahu pada saat ini bahwa dalam pemberian informasi yang tidak benar ini harus benar-benar dicermati, karena ini adalah peran dari sosial media, di mana kita ketahui dengan kemajuan teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk semua orang itu mengakses segala informasi tanpa adanya evaluasi secara mendalam. Ya, kadang-kadang berita-berita hoax itu di masyarakat itu diyakini benar adanya tanpa mengkonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu. Jadi kalau orang termakan-makan isu yang tidak benar ini akan lebih mudah untuk terprovokasi. Nah,
dengan permasalahan ini, salah satu penelitian yang pernah dilakukan di Amerika menyatakan bahwa pengaruh sosial media ini sangat besar sekali dan sangat kuat sekali, melebihi dari komunikasi interpersonal yang ada melalui tatap muka yang biasa dilakukan orang. Jadi inilah yang salah satu harus kita waspadi, bahwa pemberian informasi itu sangat penting sekali kepada masyarakat kita. Slide. Nah, apa sih bentuk-bentuk stigma? Nah, stigma ini terdiri dari 5 macam ya, kalau bisa digarisbesarkan. Yang pertama adalah label atau cap negatif yang ditujukan kepada seseorang. Yang kedua adalah prasangka. Prasangka itu merupakan dugaan yang belum tentu kebenarannya. Sedangkan stereotype itu merupakan generalisasi dari suatu dugaan tanpa memperhatikan latar belakang atau penampilannya saja. Nah, dari adanya label, prasangka, stereotype, sehingga muncul suatu tindakan yang diskriminatif. Ya, kalau kita tahu bahwa label, prasangka, stereotype ini merupakan suatu sikap yang bisa ditujukan dalam suatu bentuk tindakan yang diskriminatif atau yang tidak adil ya, ataupun yang tidak benar, sehingga muncul suatu pengucilan atau pengasingan. Slide. Nah, stigma ini sendiri sangat berdampak negatif terhadap kesehatan mental seseorang dibandingkan dengan virus corona itu sendiri. Sehingga ini merupakan salah satu kontribusi meningkatkan angka kematian pada penderita. Jadi terkadang penderita ini lebih cepat memperberat penyakitnya karena salah satu permasalahan psikologis dari dampak dari stigma ini sendiri. Nah, slide. Nah, akibat stigma, apa yang menyebabkan stigma ini membuat orang menjadi sulit mencari bantuan karena orang cenderung menghindari orang yang terkena stigma, karena stigma ini dicap sebagai label yang negatif kepada seseorang, sehingga ketika dia memerlukan bantuan, perhatian, dan dukungan, malah orang semakin menjauh, sehingga ini akan memperberat ya permasalahan psikologisnya. Jadi selanjutnya akibat stigma ini sulit untuk memulihkan kehidupan normal, sehingga menyebabkan penarikan diri dari masyarakat. Nah, misalnya ini kalau secara umum kita lihat bahwa terkadang orang yang sudah sembuh dari virus corona ini tetapi tetap dijauhi oleh masyarakat karena persepsi negatif tadi, karena stigma ini, bahwa orang tetap menganggap bahwa penyakit itu tetap masih ada di diri orang tersebut dan bisa ditularkan. Maka sehingga orang yang terkena stigma ini cenderung dikucilkan dan dia merasa didiskriminasi tindakan itu, ya kan. Jadi di sini juga dampak salah satu lainnya adalah masyarakat bisa lebih kasar dan kurang manusiawi. Nah, ini mungkin banyak kasus di berita-berita kita lihat bahwa tindakan diskriminatif terhadap tenaga-tenaga kesehatan, ya kan, bisa diusir dari lingkungan tempat dia tinggal, terus kepada mayat yang dilarang untuk dilakukan fardu kifayahnya ataupun ditolak untuk dikebumikan di daerah tersebut. Nah, inilah salah satu bentuk tindakan-tindakan kasar yang kurang manusiawi mungkin kepada si penderita yang terkena stigma, khususnya pada penderita COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah keluarga. Keluarga juga akan berdampak terhadap stigma karena orang terdekat dari si penderita, sehingga dia akan merasa lebih terhina, terganggu, dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Slide. Nah, dampak sosial dari stigma ini tadi saya sudah bisa menjelaskan juga di slide sebelumnya, bahwa ada hal-hal yang juga bisa mendorong seseorang untuk bersikap lebih positif, yaitu untuk mengembangkan perilaku sehat, ya kan,
di mana akhir-akhir ini kita tahu bahwa masyarakat itu jauh lebih sadar untuk menerapkan perilaku sehat dengan mengalihkan situasi di mana orang yang dalam keadaan isolasi itu di rumah misalnya dilarang keluar untuk social distancing, ya kan, mereka mencari kegiatan-kegiatan positif dengan melakukan olahraga, mengembangkan hobi, terus menerapkan pola makan yang sehat dan lain-lain. Ternyata ini memang ada dampak positifnya juga. Akan tetapi lebih banyak dampak negatifnya, di mana secara negatif ini akan mendorong orang untuk tidak memeriksakan diri karena takut dengan stigma ini sendiri, ya kan. Jadi orang walaupun merasa memiliki gejala, dia itu berusaha untuk menutupi, ya kan. Kalaupun tidak, dia juga cenderung untuk menyembunyikan penyakitnya untuk menghindari perlakuan diskriminasi dari masyarakat. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti inilah yang menipu dari si dokternya, ya kan. Dia menutupi riwayat perjalanannya, gejala-gejalanya, dan lain-lain, sehingga memudahkan orang lain untuk menjadi tertular. Dan selanjutnya itu adalah mencegah orang untuk mencari perawatan kesehatan segera ketika mengalami gejala. Hal ini banyak sekali. Sekarang akhir-akhir ini di masa pandemi ini orang sangat takut sekali pergi ke rumah sakit. Jadi kalaupun sakit mungkin ditahankan di rumah saja, mencari obat-obat yang di-searching sendiri, nah belum tentu jelas. Nah ini salah satu bentuk dampak sosial dari stigma itu sendiri. Slide. Nah, dampak sosial dari stigma tersebut berkontribusi pada masalah kesehatan yang lebih berat, di mana beresiko untuk penularan yang lebih banyak, berkelanjutan, dan kesulitan dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran virus corona ini sendiri. Jadi kalau stigma ini masih terus berjalan, berlaku di masyarakat, dan semakin meluas, hal ini akan semakin berdampak buruk bagi kesehatan kita, di mana penularannya itu akan jauh lebih banyak dan berkelanjutan, sehingga kasus ini sangat sulit untuk dikendalikan sebagai pencegahan dari penyebaran virus corona ini. Slide. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi stigmatisasi ini? Nah, memang sebenarnya untuk mengatasi stigma ini sangat sulit karena tergantung dari karakteristik dari stigma itu sendiri, ya kan? Tetapi bisa diminimalisir dengan pemberian informasi yang lengkap dan jelas sesuai fakta yang ada tentang penyakit ini sebagai sarana pendidikan kepada masyarakat, memberikan dukungan sosial terhadap penderita, memperbanyak kontak dengan kelompok-kelompok yang sama untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan. Ini termasuk dalam satu bentuk dukungan, ya, rasa empati. Terus pelaporan media ini harus seimbang dan kontekstual, di mana informasi yang diberikan berdasarkan bukti yang nyata sehingga dapat memerangi rumor yang mengarah pada stigmatisasi. Terus kita juga harus bijaksana dalam mengelola informasi dari media sosial sehingga tidak mudah terprovokasi. Slide. Ini daftar rujukan saya, mungkin nanti bisa dibaca untuk lebih lanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator, Dr. Al-Zahri. Sudah. Ya, terima kasih Bu Mary. Mohon maaf gangguan sedikit penjelasannya tentang psikologi masyarakat kita pada saat ini yang cukup dia tertekan ya dengan kondisi pandemi COVID-19. Tapi yang perlu kita tekankan bahwasannya penderita COVID itu bukan aib, ya, bukan begitu ya, Bu Mary. Terima kasih. Kita tunggu nanti pertanyaan dari peserta webinar. Selanjutnya, pembicara yang ketiga. Ini saya kalau melihat mukanya ini terus apa saya? Saya selalu panggilnya ini Adinda ini. Adinda saya ini.
Dr. Beni Satria, MKes, SH, MHKes. Banyak banget nih gelarnya. Assalamualaikum Pak Dinda. Waalaikumsalam Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sehari-hari kita banyak bersama nih sama beliau ini. Saya bersama beliau ini sama-sama di Persi, Perhimpunan Rumah Sakit. Kita sama-sama di ID, ya. Beliau di MKEKI di wilayah, saya di MKEKI di Medan. Beliau ini adalah direktur rumah sakit. Ya, saya sendiri pernah berkunjung ke ruang beliau ini ya, ke ruang kerjanya beliau. Kalau mau dibaca CV beliau ini sampai sore kita nggak siap-siap, saking banyaknya nih. Ya, kita persingkat aja ya. Beliau adalah pengurus Persi, MKEKI di wilayah, direktur rumah sakit, dan pada sore yang berbahagia ini, Dr. Beni akan menyampaikan aspek hukum. Karena beliau ini memang concern, passionnya memang di hukum sepertinya ini, ya. Aspek hukum pemulasaran jenazah terduga dan terkonfirmasi COVID-19. Saya kalau nyebut pemulasaran ini agak beribet sedikit. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Beni untuk menyampaikan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dekan. Dan terutama untuk host, sejawat saya Dr. Dino, luar biasa. Untuk panitia juga semua luar biasa. Dan satu kebanggaan saya bisa diskusi di rumah saya. Karena FKUISU adalah rumah saya. Beberapa bulan ini saya sibuk diskusi di rumah orang lain. Di Fakultas Kedokteran Universitas lain, di daerah lain. Tadi juga baru diskusi di Universitas Jambi. Dan hari ini adalah kebanggaan saya karena memang saya akhirnya diberi kesempatan untuk membagikan lah apa yang saya ketahui di rumah saya. Karena saya memang dokter dari FKUISU. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih juga tadi sudah dipaparkan sangat banyak dan sangat jelas, detail, disampaikan oleh sejawat saya, Dr. Restuti Dayani Saragi, SPPD KPTI Finasim, dan kita juga satu alumni di Medis. Dan juga terima kasih juga tadi sudah sangat dijelaskan banyak tentang stigmatisasi oleh psikolog Mary Susanti, bahwa memang persoalan kita adalah di stigmatisasi. Kenapa ketakutan itu muncul? Tidak lain tidak bukan karena ketidaktahuan. Kalau kita tidak tahu, pasti kita akan takut. Saya dulu takut maju ujian karena saya tidak tahu, karena tidak belajar juga. Jadi untuk menghilangkan ketakutan ya kita harus belajar, dan hari inilah forumnya kita belajar. Karena topik yang diangkat adalah jenazah milik siapa, maka kita harus belajar, harus banyak baca. Iqra. Ayat pertama, surat pertama yang diturunkan adalah Iqra, baca. Jadi dengan membaca kita akan tahu dan ketakutan itu akan hilang. Terutama juga terkait yang memang disampaikan tentang aspek pemulasaran jenazah. Kalau kita baca kembali, milik siapa? Kita sendiri ini yang hidup juga milik siapa? Quran surat Al-Baqarah 15 sangat jelas. Buka kembali apa isinya dan apa artinya, maknanya di dalam. Baik, untuk mempersingkat kalam, terima kasih untuk seluruh panitia. Aspek hukum pemulasaran jenazah terduga dan terkonfirmasi COVID. Saya akan coba lebih detail, tapi saya lebih senang nanti kita akan diskusi melalui tanya jawab, karena saya lihat sudah banyak pertanyaan yang sudah disampaikan. Tadi sudah disampaikan sedikit tentang COVID itu apa oleh Dr. Restuti, saya tidak banyak mengulang kembali. Dan terkait COVID ini juga, mohon jangan kemudian disampaikan ini adalah hoax dan ini tidak benar. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan banyak regulasi penetapan hukum terkait mulai dari Kepres, PP, Permen, Peraturan Menteri, bahkan surat edaran, itu banyak. Jadi kalau sudah sebanyak ini, bahkan undang-undangnya pun ada. Ya kita jangan kemudian berdiskusi, kemudian berdebat usir kembali bahwa ini tidak ada hoax gitu ya, atau ini konspirasi. Ini sesuatu yang sangat kemudian melukai kita, terutama teman-teman yang sudah berkorban harta, nyawa, dan bahkan keluarga yang harus ditinggalkan akibat wabah ini. Saya lewatkan saja terkait itu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap orang itu berhak
atas perlindungan. Itu disebutkan di dalam Undang-Undang Pasal 228G ayat 1. Setiap orang itu berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan. Jadi bukan cuma masyarakat saja yang takut, tenaga medis, dokter pun yang melayani itu juga takut. Keluarganya yang ditinggalkan pada saat dokternya meminta izin harus menjenguk pasien dengan penderita COVID itu juga takut. Nah, ketakutan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberi perlindungan. Pemerintah bertanggung jawab. Di situ bunyi Undang-Undang Pasal 10 Nomor 4 1984. Bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk upaya penanggulangan? Di situ sudah jelas. Termasuk juga di pasal 152 Undang-Undang Kesehatan 36 2009, bukan cuma tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat ada di situ. Masyarakat bertanggung jawab upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Itulah kenapa kok angkanya semakin naik terus. Ini Medan sudah bukan zona merah lagi katanya, tapi sudah zona hitam. Karena peran serta masyarakat yang juga ikut bertanggung jawab itu kemana? Ini yang kemudian akan menimbulkan suatu dampak, semakin banyak korban, belum lagi kemudian masyarakat, ya oknum-oknum masyarakat yang tidak jujur bahwa dia pernah kontak erat dengan penderita yang sudah positif atau kontak erat dengan penderita yang sudah meninggal, tetapi kemudian tidak menyampaikan secara jujur bahwa di dalam Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2018 ada kewajiban dari pasien untuk menyampaikan secara jujur. Jadi kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan inilah yang kemudian wabah ini tidak akan pernah berhenti seolah-olah seperti itu. Kemudian juga harus dipahami karena diskusi kita terkait tentang bagaimana mengurus jenazah. Bahwa di pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit 44 2009 di situ juga sudah disebutkan bahwa rumah sakit punya kewajiban. Bukan hanya kewajiban untuk mengobati dan merawat pasien, tetapi bahkan sampai kepada pelayanan korban bencana. Wabah ini adalah bencana. Jadi setiap korban yang terdampak akibat bencana ini, maka kewajiban rumah sakitlah untuk kemudian memberikan pelayanan bahkan sampai kemudian meninggal. Ini yang tidak kita harapkan. Kewajiban Paskes juga, fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari klinik, praktek, itu juga disebutkan bahwa kewajiban Paskes salah satunya adalah menetapkan standar keselamatan. Kita berfokus kepada keselamatan pasien, bagaimana dengan keselamatan tenaga. Ini juga menjadi fokus bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan, maka keselamatan penolong dululah yang diutamakan, baru kemudian keselamatan yang lain. Kalau teman-teman pernah naik pesawat terbang, maka akan ada panduan kenapa penolong atau ibu atau keluarga atau orang yang di samping itu harus menggunakan masker terlebih dahulu, baru kemudian menolong si anak. Artinya fokusnya kepada penolong dulu, baru kemudian kepada orang lain. Kewajiban setiap orang jelas. Jadi siapa itu orang? Bukan cuma badan usaha, tapi juga orang per orang. Di mana kita wajib mematuhi penyelenggaraan kalau itu diwajibkan dilakukan karantina. Ini nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kalau orang ada yang menolak. Karena ini adalah sifatnya wajib. Kalau hukumnya wajib, berarti harus wajib dilaksanakan, tidak boleh menolak. Kemudian wajib ikut serta dalam penyelenggaraan. Jadi kalau ada himbauan cuci tangan, ya kita wajib ikut. Kalau ada himbauan kemudian menggunakan masker, kita wajib ikut. Kemudian kalau ada aturan mengenai jaga jarak, kita wajib ikut. Ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, pasien sendiri yang tadi sudah disampaikan bahwa kewajiban pasien sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 2018, di situ jelas disebutkan mematuhi peraturan rumah sakit. Kemudian memberikan informasi yang jujur, lengkap, akurat, sesuai dengan kemampuan pengetahuannya tentang kesehatan. Jadi pasien itu tidak boleh berbohong lagi. Dasar aturannya ada. Kemudian juga pasien itu menghormati hak orang lain, bukan cuma hak pasien yang lain, tetapi juga tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan kemudian memberikan anjuran, nasihat, panduan, pedoman yang bekerja di rumah sakit, pasien wajib. Ini adalah kewajiban pasien. Dan banyak lagi kewajiban pasien yang lain yang memang ini wajib dipatuhi. Nah, kemudian mengenai tadi hak tentang menolak. Jadi ada pasien yang kemudian menolak, gitu ya, tidak ingin atau sudah dirawat sekian hari, 2 hari, 5 hari, kemudian bosan di dalam rumah sakit karena harus dilakukan karantina selama 14 hari, atau juga kemudian ingin menggunakan haknya pulang atas permintaan sendiri. Undang-undang sudah jelas, di nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di pasal 56, situ jelas tertera bahwa hak menerima, menolak,
itu tidak berlaku bagi penderita penyakit yang penyakitnya itu dapat secara cepat menular ke masyarakat yang lebih luas. COVID-19 sudah disebutkan bahwa penyakit ini bisa menyebabkan suatu kegawat daruratan. Ini bisa menyeluas ke seluruh masyarakat, bukan hanya dari pasien yang hidup, tetapi juga dari pasien yang sudah kemudian dinyatakan meninggal. Dari mana penularannya? Bersumber dari cairan-cairan tubuh. Bersumber dari apa yang bisa keluar dari organ-organ tubuhnya. Makanya wajib dilakukan yang namanya pemulasaran. Pemulasaran itu adalah merawat. Nanti kita akan diskusi di sini. Jadi jelas, hak menerima atau menolak itu sudah tidak berlaku lagi untuk penderita penyakit yang cepat menyebar keluas ke masyarakat. Karena dasarnya jelas, di dalam hukum itu ada namanya salus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Restuti. Jadi kenapa pasien itu harus dikarantina? Kenapa jenazah itu harus dilakukan pemulasaran? Seperti apa pemulasaran? Itu karena ada kewajiban di dalam Undang-Undang 36 2009, terutama di pasal 56. Terkait tentang wabah, disebutkan juga ini adalah kewajiban. Salah satu upaya penanggulangan wabah di poin nomor 5, di pasal 5 Undang-Undang nomor 4 1984 tentang wabah penyakit menular. Undang-undang ini sudah keluar tahun 1984 tentang penanganan jenazah akibat wabah. Di situ sudah disebutkan secara jelas bagaimana tenaga kesehatan yang di rumah sakit, bagaimana tenaga kesehatan yang bertugas itu wajib melakukan yang namanya bagaimana melindungi diri, merawat dan menangani jenazah akibat wabah. Ini adalah amanah undang-undang. Karena ini adalah amanah undang-undang, maka kewajiban untuk menjalankan. Nah, bagi siapa yang menghalangi akan ada ancaman hukuman. Nanti kita akan diskusi mengenai ancaman hukuman bagi siapa yang menghalang-halangi. Nah, kalau kita ingin lebih jelas diskusi tentang pemulasaran jenazah, jelas bagi muslim itu ada di Fatwa MUI yang terbaru tahun 18 tahun 2020. Baca, Iqra lagi di situ jelas bagaimana pedoman pengurusan jenazah muslim secara detail kalau dia meninggal karena Covid. Kemudian kalau ingin membaca lagi, ada SKB Kapolri dan Menkes tentang identifikasi korban mati dan bencana, bagaimana penanganannya. Kemudian baca lagi di KMK, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, bahwa pemulasaran jenazah itu menjadi tanggung jawab rumah sakit. Kemudian boleh lagi dibaca SE Dirjen nomor 483 2020. Nah, kalau punya banyak kuota, downloadlah ini semua aturan gitu ya. Kemudian ada juga pedoman pemulasaran dan penguburan jenazah akibat COVID yang dikeluarkan oleh Dirjen Mei 2020. Ini semua regulasi sangat baru dan sangat detail menjelaskan apa-apa yang tidak kita ketahui selama ini, ketakutan-ketakutan apa yang selama ini kita pelihara, kemudian kita tidak membaca lagi pedoman yang sudah dikeluarkan. Bahkan ada panduan bagaimana penata laksana jenazah suspek COVID dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Nah, apa itu pemulasaran? Dan apa itu pemakaman? Ini yang harus jelas. Pemulasaran adalah mengurus atau memelihara. Ini adalah tanggung jawab rumah sakit. Jadi sebagai makhluk langit, kalau kajian kita adalah filsafat sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, maka kita sendiri ini adalah makhluk langit. Bahwa bumi ini adalah tempat kita dihukum. Bahwa bumi ini adalah seolah-olah adalah penjara. Kita dipenjara di bumi ini dan nanti kita akan kembali lagi ke langit. Sehingga semua itu harus diurus, semua itu harus dipulasaran, bahwa semua itu harus dilakukan secara etika dan benar sesuai aturan. Bahwa kita harus dirawat bahkan sampai kita meninggal sekalipun. Maka itu adalah kewajiban. Nah, mengenai pemakaman, itu berbeda dengan pemulasaran. Tanggung jawab juga berbeda. Kewajiban juga berbeda. Kalau pemulasaran adalah kewajiban dari fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit dalam hal ini, kemudian pemakaman adalah menjadi kewajiban pemerintah. Ini yang harus tegas kita sampaikan. Nah, apa dasarnya tentang pemulasaran ini adalah menjadi kewajiban rumah sakit. Tadi sudah kita sebutkan di Kepmenkes 129 tahun 2008. Di nomor 18, di standar pelayanan minimal rumah sakit, pemulasaran jenazah ini adalah menjadi tanggung jawab rumah sakit. Karena ini masuk di dalam standar pelayanan minimal. Artinya minimal adalah bahwa rumah sakit itu bukan hanya mengobatin orang. Bukan hanya pelayanan gawat darurat saja. Bukan hanya pelayanan rawat jalan atau rawat inap, tetapi juga wajib secara minimal melakukan yang namanya pemulasaran jenazah. Ya, kalau ada laundry yang kita ketahui, ada
BPI, ada rekam medis. Nah, pemulasaran itu jelas disebutkan di dalam standar pelayanan minimal rumah sakit. Ini yang kemudian menjadi tanggung jawab rumah sakit. Nah, mengenai pembinaan, pelaksanaan terkait standar pelayanan minimal tadi, peran rumah sakit wajib, pemerintah daerah juga wajib, pemerintah provinsi juga wajib, termasuk juga bupati, gubernur. Jadi kewajiban itu adalah bukan hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi. Supaya jelas. Indikatornya sudah jelas. Tadi Dr. Rustuti sudah menyinggung bahwa pemulasaran jenazah itu sebaiknya dilakukan 4 jam. Tapi kalau kita mengacu kepada standar pelayanan minimal rumah sakit, justru lebih cepat lagi. Bahwa waktu tanggap indikator pelayanan standar minimal yang tadi ditetapkan melalui keputusan Menteri 129, pemulasaran jenazah itu standarnya harus dilakukan kurang dari 2 jam. Ini yang harus dilakukan. Tetapi untuk pemulasaran jenazah, pemerintah sudah jelas bahwa itu harus dilakukan kurang dari 4 jam. Nah, ini yang harus segera. Kenapa? Agar wabah ini tidak menyebar secara cepat kepada bukan hanya tenaga kesehatan, orang-orang yang ada di rumah sakit, tetapi juga lingkungan sekitar. Sehingga ini menjadi tugas tanggung jawab pemerintah. Jelas di situ juga disebutkan. Bahkan pelaporan juga, nanti boleh dibaca kembali di SPM Rumah Sakit di Keputusan Menteri Kesehatan 129/2008. Mengenai pedoman pengurusan jenazah, yang saya dapatkan baru pedoman pemulasaran jenazah dari Majelis Ulama Indonesia dan juga dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, bagaimana cara kita memulasaran jenazah, bagaimana kita mengurus jenazah muslim yang terdampak COVID. Aturan ini juga sudah ada, tinggal di-download, baca, ya, untuk yang ada kuota. Jadi kuota itu dimanfaatkan, jangan nonton YouTube, tapi baca regulasi. Nah, tentang pemulasaran jenazah, tadi sudah kita singgung, ini adalah kegiatan bagaimana kita merawat. Jadi di pemulasaran jenazah itu kita rawat. Bukan kemudian jenazah itu kita abaikan, bukan jenazah itu kemudian kita tidak hiraukan, tetapi kita rawat. Mulai dari bagaimana memandikannya, mengkafaninya, kemudian membungkusnya, yang itu dilakukan dengan sesuai standar. Kembali lagi, kewajiban tenaga kesehatan adalah bekerja sesuai standar. Kewajiban rumah sakit adalah juga bekerja sesuai standar. Nah, kriteria tentang jenazah COVID tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Restuti. Siapa-siapa saja jenazah yang nanti akan dilakukan pemulasaran. Kita harus paham dulu tentang definisi jenazah. Bahwa jenazah adalah pasien dengan diagnosa COVID atau PDP atau probable yang dia meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan COVID-nya. Atau jenazah lain yang dia dicurigai atau sebagai suspek atau jenazah yang terkonfirmasi. Terkonfirmasi berarti hasil swab-nya sudah ada. Nah, yang dicurigai berarti dia belum keluar hasil swab-nya. Itu adalah jenazah kriteria untuk jenazah COVID. Termasuk juga jenazah dari dalam rumah sakit dengan diagnosis ISPA, pneumonia, ARDS, atau tanpa keterangan dia kontak dengan penderita COVID yang mengalami perburukan dengan cepat. Ini adalah panduan dari Kementerian Kesehatan. Bukan atas kata saya, bukan atas omongan saya sendiri, tapi ini semua yang saya sampaikan ada di dalam panduan Kementerian Kesehatan. Mei 2020, regulasi yang saya sampaikan di depan tadi. Termasuk juga jenazah PDP dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab. Jadi kalau hasil swab-nya belum keluar, dia sudah ditetapkan sebagai PDP, maka pemulasaran jenazah itu harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, panduan pedoman yang sudah diberlakukan. Termasuk juga jenazah dari luar rumah sakit. Pasien datang dengan doa. Kemudian ternyata setelah dilakukan anamnesis, tadi Dr. Restuti sudah menjelaskan secara detail dan jelas, ternyata ini adalah pasien terduga atau ODP atau PDP tadi, maka ini juga wajib dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan panduan COVID. Nah, panduan tentang tujuan kenapa harus dilakukan pemulasaran jenazah COVID, supaya pertama jangan sampai menyebar, kemudian supaya mencegah terjadinya transmisi atau penularan dari jenazah kepada petugas, supaya juga mencegah terjadinya transmisi kepada lingkungan masyarakat, keluarga, individu. Ini yang kita sayangkan. Begitu jenazah sudah dilakukan pemulasaran sesuai protokol, sampai kemudian dibawa ke rumah, sampai di rumah kemudian jenazah itu dibuka, yang kemudian akhirnya menularkan kepada orang lain, ini yang sangat kita sayangkan. Padahal
tugas pemerintah sudah tegas, kewajiban rumah sakit sudah jelas, melindungi semua orang dari ancaman ketakutan tadi, termasuk juga penularan. Nah, ketentuan hukum syara juga sudah jelas. Lihat lagi, dibaca di Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 di angka 7. Bahwa semua bagaimana kita memandikan, mengkafani harus sesuai dengan protokol medis oleh orang pihak yang berwenang. Dalam hal ini pihak berwenang adalah petugas rumah sakit. Kalau keluarga ingin ikut, maka harus mendapatkan izin dari rumah sakit. Itu ketentuannya. Nah, bagaimana prosedurnya? Ini semua rumah sakit sudah paham bagaimana melakukan, termasuk tadi di poin 14 yang sudah disampaikan oleh Dr. Rostuti bahwa jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 jam setelah dinyatakan meninggal. Tim pemulasaran juga wajib memakai APD secara lengkap, tidak boleh dilakukan suntik pengawet, tidak boleh dibalsem. Kemudian selain petugas pemulasaran tidak boleh memasuki ruangan. Kemudian dilakukan desinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong yang tidak tembus air. Kalau ada kantong jenazah, masukkan di dalam kantong jenazah. Yang semua panduan ini bukan dibuat oleh rumah sakit sendiri masing-masing, tetapi ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga menjadi kewajiban bagi rumah sakit mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dalam hal ini, rumah sakit itu bekerja sesuai dengan standar, sesuai dengan panduan. Tidak mungkin rumah sakit itu berani atau tenaga kesehatan berani melakukan sesuatu tanpa ada pedoman yang jelas, tanpa ada aturan yang jelas. Nah, terkait pedoman tadi, ada bukunya sendiri yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang ini sudah revisi keempat. Dan kita dengar juga akan ada revisi lagi yang kelima untuk edisi terakhir Maret 2020. Akan ada nanti keluar edisi terbaru lagi Mei 2020 yang hari ini juga masih kita tunggu. Nah, Fatwa MUI sendiri nomor 18 tahun 2020 bagaimana melakukan juga sudah sangat jelas detailnya, bagaimana melakukannya, bagaimana kemudian memulasarannya, bagaimana merawatnya sampai kepada pemakamannya bagaimana. Nanti boleh dibaca lagi secara detail. Pedomannya juga sudah jelas secara syariat dan medis. Sampai kepada bagaimana penguburan. Penguburan nanti boleh baca di Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004. Termasuk juga kalau seandainya lahan penguburan tidak cukup, sehingga di dalam satu liang itu dibolehkan timpa. Kalau kita bilang timpa. Jadi artinya ada beberapa jenazah di dalam satu liang. Itu juga diperbolehkan. Ada rujukannya, ada Fatwa MUI-nya. Nanti boleh dibaca. Dan ini sudah keluar tahun 2004. Nah, termasuk juga di sini adalah prosedur penyerahan jenazah dari petugas pemulasaran kepada petugas pemakaman. Jadi harus kita bedakan. Petugas pemulasaran itu adalah petugas di rumah sakit. Nah, kemudian petugas pemakaman itu adalah dari pemerintah kabupaten kota. Beberapa daerah punya namanya dinas pemakaman. Beberapa daerah pemakaman itu masuk menjadi tupoksinya dinas kebersihan. Beberapa daerah itu masuk dinas pemakaman masuk ke dalam tata kota. Nah, proses pemakaman ini bukan menjadi tanggung jawab dinas kesehatan. Itu juga memang harus paham. Jadi kembali lagi kepada regulasi di kabupaten kota masing-masing. Di kabupaten kota coba cari tahu. Dinas pemakamannya ada enggak? Kalau tidak ada menjadi tugasnya siapa? Ini harus jelas supaya prosedur penyerahan jenazah dari petugas pemulasaran. Jadi petugas rumah sakit bertugas melakukan pemulasaran tadi sesuai dengan Fatwa MUI, panduan kementerian. Setelah selesai tugasnya, hubungilah petugas pemakaman untuk kemudian dibawa ke penguburan yang sudah ditetapkan. Nah, mengenai penguburan sendiri, ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Di mana rujukannya? Nanti boleh dibaca di peraturan pemerintah tahun 1987. Sudah sangat lama sekali aturan ini. Tahun 1987 nomor 9 bahwa pemakaman ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini tegas, ya. Pemulasaran menjadi tugas tanggung jawab rumah sakit. Rujukannya Permenkes 152 2008. Pemakaman menjadi tugas tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kota. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1987. Protokol jenazah yang sesuai dengan Kementerian Agama juga sudah ada. Bagaimana menyolatkan, bagaimana menguburkan, kedalamannya berapa meter, kemudian jaraknya berapa meter, itu juga semuanya sudah ada panduannya. Termasuk juga pemulasaran, percayakanlah kepada tenaga medis dengan tujuan salus populi suprema lex esto.
agar bukan cuma mencegah keluarga yang ditinggalkan, tapi juga mencegah penularan kepada masyarakat sekitar, termasuk juga tenaga kesehatan. Ini panduan dari Palang Merah Indonesia bagaimana melakukan pedoman, termasuk melakukan seal kepada peti agar itu tidak kemudian mencemarkan kepada lingkungan sekitar, termasuk juga pemukiman untuk pemakaman harus jauh, termasuk juga dari sumber air, tidak boleh terlalu dekat, semua pedomannya ada, termasuk juga keluarga hanya boleh menyaksikan dari jauh, tidak boleh secara berdekatan, itu juga pedoman panduannya ada, bukan aturan yang dibuat-buat sendiri. Nah, mengenai APD juga, tadi ada yang disinggung bagaimana tentang tenaga kesehatan yang merawat wajib kemudian menjadi menyediakan. Jadi pemberi kerja wajib menyediakan APD. APD sendiri itu adalah hak dari setiap orang memperoleh perlindungan keselamatan tadi, termasuk juga di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 bahwa setiap pekerja yang memasuki tempat kerja wajib menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya. Kementerian sudah mengeluarkan kapan kita pakai APD level 1, level 2, level 3. Karena rujukannya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010. Termasuk hak untuk berkeberatan melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan ternyata tidak memenuhi ketentuan persyaratan. Jadi APD ada, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan. Persoalannya adalah kalau dalam kondisi darurat, maka APD itu dikesampingkan. Karena kewajiban adalah memberikan pertolongan darurat dalam kondisi darurat. Tetapi kalau dalam kondisi tidak darurat, kondisi pasien tidak darurat, kemudian pasien itu masih bisa berinteraksi berjalan, dan kemudian sehat tanpa memerlukan pertolongan gawat darurat, maka yang kita lakukan adalah memberi edukasi, kemudian segera mengarahkan kepada tempat rujukan yang lebih lengkap. Jadi harus jelas, bukan kemudian ditolak di depan tanpa memberi penjelasan apapun. Fatwa MKEK bagi dokter ya sudah jelas untuk menyelamatkan diri. MKEK sudah mengeluarkan panduan tentang APD bahwa menjadi kewajiban untuk kemudian menggunakan APD sesuai dengan level. Nah, ini tentang menolak jenazah. Ini yang kita sangat sayangkan, ya. Bahwa tidak haruslah menggunakan undang-undang pidana. Karena di dalam hukum kita menganut apa yang namanya ultimum remedium. Bahwa pidana itu adalah solusi terakhir. Sebaiknya masyarakat introspeksi dulu bagi yang menolak, ya. Tidaklah harus sampai kemudian membuat spanduk menolak jenazah, gitu ya. Tidaklah kemudian mengajak orang beramai-ramai memblokir jalan untuk menghalang-halangi agar tidak bisa dikebumikan di daerahnya. Ini tidak boleh. Karena ini adalah pelanggaran hukum publik. Pelanggaran hukum publik sudah dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 178. Barang siapa yang sengaja merintangin atau menghalang-halangi jalan masuknya atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara 1 tahun 2 minggu atau denda paling banyak Rp800.000 karena ini dikalikan dengan 1 juta, gitu ya. Kemudian juga disebutkan di Undang-Undang Nomor 484, barang siapa sengaja menghalang-halangi penanggulangan, salah satunya tadi sudah kita sebutkan, upaya penanggulangan adalah pemulasaran jenazah. Itu bisa diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau denda setingginya Rp1 juta. Penanganan jenazah sudah jelas disebutkan di Undang-Undang Wabah tadi. Jadi tidak boleh kita sebagai makhluk berketuhanan yang Maha Esa, orang sudah meninggal, kemudian mau kita kebumikan secara layak pun, kemudian kita tolak atau kita provokasi orang lain untuk tidak dikebumikan. Ini secara etika juga sudah tidak benar. Secara hukum akan ada ancaman hukuman. Ini yang harus kita pahami dulu. Ya, kita harus kembali lagi seandainya jenazah itu atau pasien itu saya, apakah saya ingin diperlakukan seperti itu? Sampai harus kemudian tidak diizinkan dikebumikan. Ada pasal sanksi pidananya. Nah, sanksi-sanksi hukum yang lain juga sangat banyak yang bisa diberlakukan terkait tentang wabah dan kekarantinaan. Yang ini yang tadi saya sebutkan tentang sanksi hukum di Undang-Undang Nomor 484, kemudian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ada. Nah, perlindungan rumah sakit. Jadi terkait hak menuntut, semua orang itu bisa menuntut. Tetapi yang dituntut adalah bagi yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar. Tapi kalau itu sudah sesuai dengan standar, maka rumah sakit berhak memperoleh perlindungan hukum. Termasuk juga tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dokter, perlindungan hukumnya ada disebutkan di pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 2004. Tentang tenaga kesehatan lain, di
Di pasal 5736 2014 berhak memperoleh perlindungan hukum. Perawat itu disebutkan di pasal 36 Undang-Undang 38 2014, termasuk bidan juga disebutkan di pasal 60 Undang-Undang nomor 4 tahun 2019. Nah, ini semuanya dokter, perawat, tenaga kesehatan, bidan, itu tidak mungkin mereka bekerja asal-asalan, tidak mungkin mereka bekerja tanpa panduan, tidak mungkin mereka bekerja istilahnya sesuka hati mereka. Mereka bekerja sesuai dengan standar pelayanan, sesuai dengan standar profesi, di mana profesi mereka bernaung. Termasuk juga standar prosedur operasional. Percayakanlah kepada mereka, karena keilmuan mereka ada di situ. Nah, bagi kita yang tidak paham, tidak membaca, tidak mendownload tadi beberapa aturan, kemudian menghalang-halangi, ada ancaman hukuman. Karena di dalam hukum ada yang namanya ignorante juris ex causat. Ketidaktahuan hukum itu tidak bisa dimaafkan. Jadi kalau kita tidak tahu ada aturan-aturan yang mengatur, kemudian kita menghalangi karena terprovokasi oleh orang lain, ya kita harus bertanggung jawab. Kalau sampai akhirnya kita kemudian diancam dengan pidana, ya kita harus siap di penjara 1 tahun. Karena ketidaktahuan hukum itu tidak bisa dimaafkan. Ini yang disampaikan oleh Pak Kapolri, salus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Yang kita selamatkan adalah kalau jenazah sudah kemudian ditetapkan meninggal dengan protokol COVID, rumah sakit sudah melakukan pemulasaran dengan jelas, dengan sesuai standar prosedur, kemudian diserahkan kepada petugas pemakaman dari dinas atau gugus tugas, kemudian dikebumikan, dan masyarakat terlindungi, inilah yang harus dilakukan. Jadi jangan kemudian kita menghalang-halangi. Jadi kembali lagi, pemulasaran terkait wabah, dalam kondisi wabah, agar kita tidak tertular, maka hukum tertinggi adalah keselamatan. Bagaimana kita melindungi diri, bagi yang sudah terdampak, kemudian bagi yang sudah terkena, maka kewajiban kita lah mendoakan agar kemudian cepat sembuh, dan bagi yang sudah meninggal, kita doakanlah agar jalannya juga lancar. Jangan kemudian kita halang-halangin. Ya, kembali lagi solus populi suprema lex esto, bahwa pemerintah, termasuk juga pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, yang dilindungi diri sendiri dulu, kemudian masyarakat sekitar, dan masyarakat jangan kemudian menghalang-halangi. Mungkin di situ Pak Dekan, Dr. Alam Syarukito, terima kasih, kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali kita dengan Dr. Benny ini. Luar biasa, menggelegar apa yang dia sampaikan. Beliau ini adalah ketua alumni 99. Bangga sekali kita dengan Dr. Benny. Dia salah satu rujukan di Sumatera Utara tentang hukum kesehatan. Selanjutnya kita akan bertanya kepada ketiga narasumber. Ini sudah saya pilih-pilih, mungkin narasumber sudah juga bertanya, sudah membaca pertanyaannya. Kepada Dr. Tuti, ini dari Hengki Chong. Apabila kita sudah jaga jarak, tapi tetap harus memakai masker, bagaimana penjelasan Dr. Tuti? Informasi terakhir penyebaran COVID-19 itu lewat udara dan bisa bertahan sampai 8 jam di udara. Silakan, Dr. Tuti. Di mute dia, Bang. Apa dia? Baik, terima kasih Bapak Moderator Dr. Alam Syarukito. Belibet ini, Dok. Grogi jadinya ngelihat Bapak Moderator. Tadi pertanyaannya dari Bapak Hengki Chong ya, Dokter ya? Iya. Ya, baik. Yang pertama adalah apakah perlu lagi kita udah jaga jarak, masih perlu pakai masker nggak ya, Dok? Gitu ya, yang pertama ya. Jawabannya perlu. Kenapa? Masker melindungi diri kita dan juga melindungi diri orang lain. Yang pertama kita bahas penularan melalui droplet atau percikan, yang memang merupakan rute penularan utama yang sejak awal sudah dipublikasikan semenjak COVID-19 ini muncul. Droplet atau percikan itu akan dapat dikurangi resiko transmisinya apabila kita menggunakan masker dan orang lain yang mungkin berkontak dengan kita juga menggunakan masker. Resikonya amat sangat turun dibanding jika kita tidak memakai masker. Apabila skenarionya kita tidak memakai masker, ya kemudian kita
katakanlah bersin ya, bersin begitu kan, itu percikan bersin itu dok bisa melebihi daripada 1 meter. Ada berbagai penelitian. Jadi bisa jauh tuh lompatnya, bersin ya atau batuk, dan kalaupun dia tidak mengenai langsung dengan orang lain, bisa mengenai permukaan-permukaan yang dimana tadi saya sampaikan salah satu rute daripada transmisinya adalah apabila orang menyentuh ya, artinya transmisi penularannya melalui kontak dengan permukaan. Sebagai contoh, virus COVID, virus yang menyebabkan COVID ini, SARS-CoV-2 itu bisa bertahan di partikel plastik lebih kurang 72 jam. Di tempat-tempat lain juga ada penelitian-penelitiannya yang menyatakan bisa bertahan relatif lumayan lama. Yang kemudian adalah yang beberapa hari ini benar bahwa WHO akhirnya mengeluarkan statementnya mengenai kemungkinan penularan melalui aerosol. Aerosol itu apa ya? Aerosol adalah bahan yang bisa melayang di udara yang merupakan suspensi. Suspensi itu campuran dari partikel padat dan partikel cair yang ukurannya sangat kecil, di bawah 5 mikrometer. Artinya ukurannya aerosol ini dia lebih kecil daripada droplet. Sehingga jika aerosol ini, partikel ini melayang-layang di udara, bisa masuk terhirup ke dalam saluran nafas kita. Nah, bagaimana menyikapi ini? Sebenarnya dari awal, sebagaimana saya sudah sampaikan, ada perkembangan antara pemahaman yang berdasarkan dengan penelitian. Di awal-awal WHO sudah mengeluarkan sebenarnya peringatan terhadap kemungkinan penularan udara, namun lebih diutamakan kepada resiko petugas medis yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan aerosolisasi, yaitu contohnya adalah tindakan intubasi pada pasien yang mengalami kegawat daruratan nafas, gagal nafas yang harus dihubungkan dengan ventilator atau mesin pernafasan. Apa sikap kita dengan penemuan terbaru ini? WHO juga menyatakan bahwa pada setting publik atau masyarakat, artinya bukan pada setting rumah sakit. Kalau rumah sakit jelas resiko aerosolisasi itu tinggi, sehingga masker yang harus dipakai oleh dokter dan petugas medis dan paramedis yang melayani COVID-19 harus N95. Namun kalau untuk di setting publik, ini agak gimana ya dokter? Mungkin di lapangannya kita harus lebih pragmatis dalam tanda kutip. Adalah sangat jauh dari kemungkinan bahwa semua orang harus memakai masker N95. Dalam prakteknya itu mungkin kita batasi saja di negara kita itu amat sangat jauh dari ketersediaan harga dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan kemungkinan ini? Tetap jaga jarak 1 meter, rajin cuci tangan, dan selain itu adalah yang penting hindari berkumpul di tempat yang ramai, padat, dan mohon agar ruangan yang bersirkulasinya kurang baik, sirkulasi udara kurang baik itu lebih sering dibuka secara berkala. Contoh apa? Ruang pertemuan, sekolah kalau misalnya nanti ada yang sudah mulai sekolah. Kemudian transportasi, nah, itu harus dibuka sehingga bersirkulasi sehingga tekanannya tidak tekanan positif. Jadi ruangan ber-AC, kantor, sekolah, begitu ya. Ruang kerja tadi Bapak moderator ada nyinggung ruang kerja Dokter Beni ya. Jadi ruang kerjanya harus dibuka dok, harus dibuka. AC itu nggak lagi menjadi pilihan. Kalau naik mobil coba dibuka sedikit gitu sehingga tidak boleh ruang tertutup sirkulasinya stagnan, harus ada aliran udara. Itu yang secara realistis kita secara ilmiah kita mau ini bagus benar, tetapi dalam praktek lapangannya tidak semua itu bisa dilakukan, termasuk memakai masker N95 untuk seluruh penduduk, untuk seluruh masyarakat. Saya kira itu bukan pilihan yang bisa dilaksanakan dengan gampang. Namun ya untuk dokter, tenaga medis dan paramedis ya itu harus memang sudah melekatkan di dalam kepala kita bahwa oke, saat ini bukti untuk aerosolisasi sudah diakui oleh WHO sehingga apa konsekuensinya kita harus. Ya, terima kasih Dr. Tuti. Mengingat waktu, sepertinya banyak sekali pertanyaan. Kita batasi aja sepertinya pertanyaannya. Kita ingin ke Bu Mary nih, ada pertanyaan dari
Dr. Adi Raja Brando, Lubis. Bagaimana ini Bu Mary tentang ada penolakan di masyarakat? Sementara tenaga kesehatan, utamanya di Puskesmas, harus melakukan penelusuran epidemiologi, ya, sehingga dengan penolakan ini akan mempersulit kerja dari tenaga kesehatan. Gimana kira-kira pendapat dari Bu Mary Susanti? Baik, terima kasih Bapak Moderator, Dr. Alam. Sebelumnya boleh saya, maksudnya penolakannya ini kepada tenaga kesehatannya kah? Kepada tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatannya ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Puskesmas mau melakukan survei untuk epidemiologi, tapi ditolak oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Brando atas pertanyaannya yang ditujukan kepada saya. Saya akan berusaha untuk menjawab. Nah, tadi sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan pada judul materi saya, stigmatisasi pada masa pandemi COVID-19 ini, bahwa memang masyarakat kita ini yang memang masih sangat minim sekali informasi-informasi yang diperoleh tentang penyakit yang baru ini, ya kan, sehingga menimbulkan suatu sikap yang negatif, parnonya luar biasa, ya kan, persepsi negatif apapun itu yang terkait dengan COVID-19 ini. Nah, akan informasi yang masih minim, tingkat pengetahuan yang masih minim di masyarakat ini juga ditopang oleh proses belajar dan pengalaman-pengalaman, serta adanya nilai-nilai budaya yang dianut ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya kan. Nah, misalnya seperti tadi, kalau orang sudah terpapar dengan COVID-19 ini bakal dikucilkan, akan dijauhi, ya kan, akan didiskriminasi lah, segala bentuk tindakan-tindakan diskriminasi yang merugikan, baik secara psikis, fisik, dan lain-lain, ya kan, terutama keadaan fisik, kesehatan mental seseorang, karena orang akan merasa frustasi, tidak nyaman, sehingga bisa menjadi depresi kadang-kadang untuk kasus ini. Nah, jadi tugas kita di sini, terutama untuk petugas-petugas kesehatan, kita ini harus intens untuk memberikan informasi-informasi yang terkait dengan fakta-fakta yang benar. Jadi bagaimana kita mengubah sikap itu sendiri? Nah, mungkin dengan pemberian informasi yang jelas dan ini akan membantu perubahan sikapnya. Nah, ditambah juga dengan adanya kepribadian pada masyarakat kita ini yang terkadang sangat mudah terprovokasi, ya kan, dan tidak aware dalam mencari informasi yang lebih akurat. Nah, mungkin terus juga karena adanya dukungan kelompok dari masyarakat tersebut. Nah, kalau misalnya di masyarakat tertentu sudah ada suatu perilaku yang menyatakan berhasil dengan tindakan nyata, itu bisa menjadi contoh bagi yang lain. Nah, kita nih kalau di Medan ini kan sering banget jadi sorotan, ya kan, karena pada masa pandemi ini antara sebelum PSBB dan masa new normal, adaptasi new normal ini kayaknya sepertinya biasa aja, gak ada bedanya. Di jalan tetap ramai, mal-mal pun tetap ramai, ya kan. Banyak juga kita survei ke lapangan, banyak masyarakat yang kadang belum menggunakan masker, ya kan. Nah, ini tadi banyak dari budaya kita di masyarakat kita ini yang memang tingkat kesadarannya itu masih minim. Nah, memang caranya ini kita harus tidak patah semangat selalu memberikan informasi-informasi, mungkin berdasarkan video dengan webinar-webinar ini ataupun dengan flyer-flyer. Nah, mungkin itu mungkin dari saya, apalagi kalau dilihat dari Pak Dr. Brando nih, Kepala Puskesmas Belawan, ya, mungkin bisa jadi program nih untuk hal ini, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ya, terutama untuk daerah pesisir yang kita tahu bahwa dilihat dari tingkat pendidikan untuk masyarakat pesisir ini kan dibanding daerah perkotaan itu
lebih minim di bawah. Nah, ini harus bagaimana trik-triknya? Trik-triknya itu dengan contoh-contoh nyata kepada masyarakat. Datang langsung door to door. Nah, seperti itu. Baik, mungkin begitu saja, Dokter. Ya. Pak Moderator, Dokter Alam. Terima kasih, Bu Mary. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Dokter Brando bisa puas atas jawaban dari Bu Mary. Sepertinya waktu kita ini memang kurang ya. Saya kasih satu kesempatan ke Dokter Benny. Ada pertanyaan yang sangat krusial ini sebetulnya dari Dokter Hari Putra Darmawan. Ini mungkin ada kasus di Kota Medan. Mungkin Dokter Benny bisa membaca pertanyaannya tentang ada case PDP meninggal dunia tapi dipaksa oleh keluarga pasien untuk diambil. Pihak rumah sakit bahkan sudah mendatangkan polisi juga tidak berdaya. Kira-kira bagaimana dari sisi hukum? Nah, ini silakan Dokter Benny. Ini Dokter Hari ini siapa kira-kira ini? Uji dia ini, padahal dia magister hukum ini. Dia pertanyaannya ini curang. Silakan Dokter Benny. Sama sejawat pun dites. Oke, mungkin bagi yang lain ya. Ya, kalau untuk pencerahan, Dokter Benny, untuk pencerahan. Baik, sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang lain. Ya, kalau terkait tentang tadi sudah jelas. Kalau kita sampaikan regulasi sebenarnya sudah jelas. Undang-undang secara hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum yang memang sudah tidak menjadi perdebatan lagi, sudah tertera di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden, PP, itu semua sudah jelas. Itu adalah hukum positif. Nah, secara hukum positif jelas bagi setiap orang yang melakukan menghalang-halangi, mengangkat, ya. Tadi sudah jelas di pasal 93. Boleh dilihat rujukan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Bagi pengemudi penumpang darat yang mengangkut orang atau barang yang belum dilakukan kekarantinaan, itu akan dipidana dengan ancaman 1 tahun penjara dan atau denda 100 juta. Itu regulasinya berbunyi seperti itu. Kalau kita rujuk lagi di pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, bagi setiap orang yang menghalang-halangi, dokter sedang melakukan pemulasaran, belum selesai, kemudian mayatnya akhirnya diangkut atau dibawa paksa, itu juga sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang di pasal 14 tahun 1984. Jadi tahun 84 regulasi itu sudah ada, di tahun 2018 juga sudah ada secara hukum positif. Persoalannya sekarang adalah di penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu bukan menjadi kewenangan tugas tenaga kesehatan, bukan menjadi tugas tenaga medis di rumah sakit, tetapi itu menjadi tugas aparat penegak hukum. Maka yang harus turun adalah aparat penegak hukum. Ini yang kemudian harus kemudian dilakukan yang namanya penegakan hukum agar menimbulkan dampak atau efek jera bagi masyarakat yang melanggar hukum. Karena di hukum Indonesia itu tidak ada orang yang kebal hukum. Persoalannya sekarang memang apakah edukasi sudah diberikan, informasi sudah disampaikan. Nah, kalau informasi sudah disampaikan, sosialisasi sudah dilakukan, kemudian juga masih melanggar, ya kemudian ya silakan tegakkan hukum itu sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, ignoranto juris ex causat, ketidaktahuan hukum itu tidak bisa dimaafkan. Saya dulu nggak tahu kalau naik kereta itu harus pakai helm. Akhirnya kena tilang sama polisi, kena hukum, kena denda. Ini sama. Saya tidak tahu kalau mengambil jenazah itu kemudian ada ancaman hukumannya. Ya harus tetap hukum itu ditegakkan. Persoalannya adalah siapa yang menjadi tugas penegakan hukum adalah aparat penegak hukum. Ini yang kemudian harus sama-sama kita menjalankan tugas fungsi kita. Ya kalau kita kemudian melakukan tugas kemudian dihalang-halangin dan kemudian kita dirugikan, pasal 1365 kita Undang-Undang Hukum Perdata jelas setiap perbuatan yang melanggar hukum menimbulkan kerugian bagi yang melanggar atau melanggar ketentuan tadi wajib mengganti kerugian tersebut. Silakan gunakan hak kita. Jangan hanya mungkin masyarakat saja yang seolah-olah begitu dokter melakukan pengobatan kemudian pasiennya meninggal, dokter langsung dituntut malpraktek ya. Hak kita sebagai dokter juga punya hak untuk melakukan penuntutan. Tetapi kembali lagi ultimum remedium, pidana itu adalah solusi terakhir. Sebaiknya memang sosialisasi, edukasi dulu, pasang papan praktek, pasang papan pengumuman,
pasang kemudian informasi pemberitahuan dalam bentuk banner atau spanduk, ada ancaman-ancaman bagi masyarakat yang kemudian melanggar hukum. Itu mungkin bisa disampaikan Pak Dr. Alam. Oh, terima kasih Dr. Benny, Dr. Tuti, Bu Mary. Kalau kita sebenarnya ingin sekali menjawab seluruh pertanyaan, tapi waktu jua. Mungkin ke depan kita akan undang kembali ini dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Ya, mungkin dengan waktu yang agak lebih panjang. Sampai saat ini pun peserta masih bertahan untuk mendengarkan statement-statement ataupun pengetahuan dari Dr. Tuti dan Dr. Benny serta Ibu Mary. Ya, kita akan usulkan ke ketua tim webinar nih untuk yang ke depan kita akan coba cari judul yang menarik. Kita akan undang kembali nih dua narasumber yang luar biasa ini ya. Saya sebelum serahkan ke MC kita, saya ingin menyimpulkan apa yang dapat kita sampaikan hari ini. Sekali lagi, Dr. Tuti, terima kasih kehadirannya, Dr. Benny, Bu Mary, dua-dua ini saya panggil Adinda biasanya ini. Adinda Tuti, Adinda Benny, ini dua-dua adik saya nih. Adik akrab saya nih. Jadi kesimpulannya, dalam menerapkan protokol COVID untuk pasien yang sudah meninggal, ya pasien PDP yang sudah meninggal, adalah untuk melindungi, ya. Jadi pemerintah menerapkan protokol COVID untuk pasien PDP yang sudah meninggal, itu adalah untuk melindungi orang yang masih hidup. Itu sesuai dengan dipaparkan Dr. Benny, dilindungi oleh undang-undang. Artinya dari segi bioetik pun seperti itu ya. Ada 4 prinsip dasar bioetik. Beneficent, non-maleficent, justice, dan otonomi. Di otonomi itu menghormati hak-hak atau martabat manusia. Artinya kita melakukan protokol COVID untuk pasien meninggal dunia atau pasien PDP meninggal dunia di rumah sakit adalah untuk melindungi hak-hak orang yang masih hidup. Ya. Sebelum saya sampaikan ke MC, saya luar biasa berterima kasih sekali lagi untuk yang ketiga kalinya Dr. Tuti, Dr. Benny, Bu Mary, ya. Ingin berpesan kepada kita semua, patuhilah protokol kesehatan, ya. Social distancing, kalau tidak perlu-perlu banget, ayo kita di rumah aja, ya. Physical distancing tadi disampaikan oleh Dr. Tuti, kalau nggak silap saya itu 1,8 meter kalau orang batuk bisa menularkan. Jadi 1 sampai 2 meter kita menjaga jarak, hindari kerumunan. Kalau bisa memakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa kemana-mana membawa hand sanitizer. Ya, kalau tidak punya, kalau kita jalan ke mall dan segala macam, jangan lupa cuci tangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atas penyampaian yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Sinta yang sudah siap di sebelah saya. Silakan Dr. Sinta. Baik, terima kasih banyak Dr. Alam. Jadi sudah selesai tugas Dr. Alam, di mana jalannya webinar sudah dipandu dengan sangat luar biasa oleh Dr. Alam. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Stuti Hidayani Saragih, psikolog kita, Ibu Mary Susanti, dan juga Dr. Benny Satria, atas informasi dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantinya siaran ulangan dari webinar hari ini dapat Anda saksikan kembali melalui YouTube di channel Fakultas Kedokteran UISU. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda mendapatkan informasi terkini dari kami. Saya Sinta Veronica, mewakili tim webinar FK UISU. Memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.